Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Ningsih dengan NIM C1B021081 dari Prodi Ilmu Tanah kelas B Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan membahas mengenai proses perubahan lempom muda hingga dengan lempom tua. Dari hasil pengamatan yang saya dapatkan tersebut yaitu mengenai lempom muda, lempom dewasa, lempom struktural, dan lempom tua. Geomorfologi yang terdiri dari 3 kata yaitu geo muka bumi, morfo permukaan, logi ilmu. Jadi geomorfologi merupakan ilmu tentang proses perubahan muka bumi atau muka bumi. Adapun proses geomorfik yang disebabkan oleh air, angin, dan yang terjadi karena proses geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan lain-lain, tentunya dengan skala waktu yang panjang. Yang dinamis terjadi biasanya disebabkan oleh air dan curah hujan, terutama pada daerah kita di NTB. Baik, dari hasil praktikum kami yang pertama yang berlokasi pada Pusukpas Kabupaten Lombok Utara, di sini saya akan menjelaskan mengenai lempom muda. Pada lokasi ini, jika diperhatikan bentuk bukitnya masih runcing dan sangat besar, dan kemudian jika diperhatikan bentuk lerengannya ini masih sangat curam yang menandakan bahwa intensitas erosi yang dapat terjadi sangat besar. Di sini juga jika diperhatikan pada penampang aliran sungainya atau drainase masih sempit dan curam yang disebabkan oleh lereng yang curam, sehingga intensitas erosi yang terjadi juga begitu besar dan tekanan ke arah vertikal atau ke bawah yang lebih dominan. Kemudian pada tanah tersebut merupakan tanah muda dengan pengaruh bahan induk yang sangat dominan, sedangkan horizon O pada daerah ini belum terbentuk, tetapi untuk volume tanahnya masih dalam yang ditandai dengan vegetasi yang tumbuh seperti pepohonan yang besar dan tinggi yang menandakan bahwa perakarannya juga sangat dalam. Jadi, lempom muda bisa dilihat dari bentuk bukit-bukitnya yang masih runcing, lerengnya yang masih tajam, dan energi potensial untuk berubahnya sangat tinggi dan vegetasinya yang rapat dan besar-besar. Selanjutnya, pada lokasi titik yang kedua bertempatan pada daerah pemenang Kabupaten Lombok Utara, di mana di sini membahas mengenai proses lempom muda berkembang. Lempom dewasa ini sudah mengalami proses penuaan yang dipercepat karena adanya campur tangan manusia. Bisa kita lihat dari bagian yang dewasa, bentuk bukitnya itu masih runcing dan bentuk lerengnya itu masih curam yang disebabkan karena adanya vegetasi alaminya yang masih ada. Walaupun sudah ada campur tangan manusia, tetapi intensitas erosi masih dapat diperkecil. Jika dibandingkan pada gambar sebelumnya dengan bukit di sampingnya itu, bentuk bukit ini dominan sudah melengkung. Melengkungnya bukit ini menandakan bahwa erosi yang terjadi sudah cukup besar, yang mana disebabkan karena sudah adanya intensifnya campur tangan manusia atau pengelolaannya oleh manusia. Adapun bentuk lerengnya sudah landai dapat kita lihat dari bentuk lerengannya. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas atau pengelolaan yang dilakukan manusia atau campur tangan manusia, yang dimana hutan yang lebat sebelumnya dibabat dan digantikan dengan tanaman-tanaman yang tidak berfungsi sebagai pencegah erosi, sehingga terjadinya erosi atau yang dikenal dengan erosi yang dipercepat. Sehingga vegetasi alaminya sudah hilang dan kemampuan untuk menahan erosi itu cenderung lebih kecil, sehingga yang tersisa hanya bagian yang tahan. Adapun untuk tingkat kesuburan tanah yang dimana bisa kita lihat dari segi warnanya yang dari gelap menjadi pucat ini menandakan bahwa tingkat kesuburan tanahnya relatif rendah dikarenakan daerah ini daerah endapan. Begitupun dengan partikel-partikel yang dibawa dari pusuk atau lempom muda kemudian dibawa ke daerah ini lempom muda berkembang menuju ke lempom dewasa. Dimulai dari bentuk ini, partikel yang diendapkan sudah semakin halus karena aliran sungainya itu sudah mulai pelan, yang dimana pengendapan partikel halus itu lebih dominan. Selanjutnya, pada titik lokasi yang ketiga bertempatan pada Desa Sedutan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Pada lokasi ini membahas mengenai lempom struktural.
Bentuk lahan struktural terjadi karena adanya proses endogen yang disebut tektonisme. Proses ini meliputi pengangkatan dan penurunan dan pelipatan kerak bumi sehingga terbentuknya struktur geologi, lipatan, dan patahan. Bentuk lahan ini ditentukan oleh tenaga endogen yang menyebabkan terjadinya deformasi pelapisan batuan dengan menghasilkan struktur patahan serta perkembangannya. Terutama pada lokasi ini, lempom struktural berkaitan dengan patahan yang dimana patahan merupakan proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari daerah horizontal maupun vertikal dan pada akhirnya membuat litosfer atau lapisan kerak bumi dan mantel bumi meregang tertarik terpisah karena bergeraknya lempeng bumi yang saling menjauhi satu sama lain juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Kenapa bisa terbentuknya sungai-sungai seperti ini? Karena terjadinya patahan sehingga air mencari yang paling rendah untuk dilalui dan bagian yang paling lemah itu adalah garis patahan tersebut. Bisa kita lihat pada video ini bahwa aliran sungai ini masih sempit dikarenakan pengaruh limpasan air yang kecil dan material-material erosi yang dari atas terbawa air ini makin dangkal makin tenang sehingga gerakan ke sampingnya semakin melebar sehingga membawa partikel-partikel halus dan diendapkan pada daerah ini dan jadilah sawah-sawah yang bisa kita lihat pada video ini. Untuk lahan yang di bawah dengan lahan di atas sebenarnya sama karakternya, cuman karena posisi lahan ini jauh lebih bawah maka volume airnya lebih terjamin daripada lahan yang di atas sana sehingga itu yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanahnya. Dalam artian hijau tanamannya itu beda yang lahan di atas dan di bawah ini. Karena posisinya yang di bawah maka dekat dengan permukaan air, jadi tanamannya terjamin unsur hara dan airnya. Selanjutnya pada titik keempat yang berlokasi pada Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, yang dimana pada lokasi ini membahas mengenai lempom tua. Bisa kita lihat pada bentuk bukitnya bahwa lokasi ini dominan bentuk bukitnya datar atau dominan sudah rata bisa mencapai 2-4 derajat untuk kemiringan lerengnya. Melengkungnya bukit ini disebabkan karena adanya erosi yang pernah terjadi yang cukup besar yang menyebabkan bentuk lereng itu menjadi landai atau datar. Adapun untuk kesuburan tanahnya sudah tidak subur ditandai dengan sedikitnya vegetasi yang bisa tumbuh pada kawasan tersebut. Adapun untuk kandungan unsur haranya cenderung tergolong ke dalam tanah kurus yang disebabkan oleh erosi yang terjadi yang menggerus semua unsur hara yang ada di dalam tanah sehingga hanya meninggalkan bentuk kerangka sisa-sisa. Adapun kerangka yang disisakan dapat kita lihat bahwa kandungan Si atau silikatnya. Jika diperhatikan bentuk cabang aliran sungainya pada daerah ini masih sempit dan curam. Hal tersebut menandakan bahwa lempom itu dulu sangat curam yang menandakan besarnya energi ke bawah atau energi vertikalnya yang sangat besar dan energi horizontalnya yang kecil. Sekian penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.